Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang insan setiasa, kembali lagi dalam podcast Tiasa dengan tema pada hari ini adalah mengenal lebih dekat profesi perawat. Bersama saya telah hadir Ibu Susanti, S.Kep Nurse M.Kep. Selamat siang Bu Susanti. Selamat siang Bu Linta. Apa kabar Bu? Alhamdulillah kabar baik. Sehat ya Bu ya? Alhamdulillah sehat. Bu Susanti ini adalah salah satu staf pengajar atau dosen di S1 Keperawatan Stikes Adi Husada. Bu Susanti ini telah menamatkan pendidikan sarjana keperawatan tahun 2009 dan melanjutkan ke profesi ya Bu ya tahun 2010. Lalu juga melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi yaitu S2 Magister Keperawatan di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, dan saat ini beliau juga sedang menempuh pendidikan S3 atau doktoral di Universitas Airlangga. Ini kalau bisa saya simpulkan ya, ini Bu Susanti ini perjalanan menjadi seorang perawat ini sudah sekitar 13 hingga 14 tahun lebih ya Bu ya. Tetap itu terlalu dini ya sebetulnya. Capaian menjadi perawat kalau masih belasan tahun itu ya masih terlalu dini kalau menurut saya. Walaupun kalau kita yang lihat ini sudah sangat panjang sekali ya, belasan tahun menjadi seorang perawat. Nah, ini mungkin kita akan langsung mengulik-ngulik kira-kira seperti apa sih profesi perawat itu. Dan kali ini kita akan bertanya lebih dalam tentang profesi perawat kepada Ibu Susanti gitu. Kira-kira Bu Susanti dulu apa sih alasannya kok memutuskan menjadi seorang perawat? Apa yang memotivasi Bu Susanti untuk menjadi seorang perawat? Jadi ini cerita pengalaman ya berarti ya. Boleh. Sedikit berbagi pengalaman yang sebelum-sebelumnya agak berbeda dengan yang lain mungkin ya Bu Linta. Kalau saya pribadi, ketika saya memutuskan menjadi seorang perawat, itu memang pilihan nomor satu. Ketika saya melakukan, kalau zaman saya dulu kan SPMB ya, jadi penerimaan mahasiswa baru itu melalui jalur SPMB. Kenapa kok saya termotivasi memilih pilihan yang pertama? Karena memang yang pertama dasarnya adalah saya suka dengan dunia kesehatan. Karena waktu itu ada pengalaman saudara sepupu, ceritanya saudara sepupu itu lulus menjadi seorang perawat dan bekerja di rumah sakit. Saya betul-betul menyukai cara berpakaian, cara komunikasi. Terus saya pikir, oh seorang perawat harus seperti itu ya, petugas kesehatan. Jadinya saya termotivasi untuk memilih kesehatan. Nah waktu itu masih kesehatan orientasinya. Kenapa kok saya pilih perawat? Dengan penuh pertimbangan, kan memang banyak pilihan ya untuk jalur kesehatan itu, bisa dokter, kemudian dokter gigi, dokter umum, analis, macam-macam itu. Nah akhirnya saya spesifik ke perawat karena di satu sisi ya, selain tadi yang memotivasi saya saudara sepupu, di sisi lain itu adalah lebih dekat dengan pasien. Seperti itu. Jadi saya mikir itu kalau kelak saya mendapatkan ilmu tersebut itu bisa saya aplikasikan kepada keluarga, terutama keluarga terdekat, kedua orang tua saya yang nantinya juga akan menua dan butuh perawatan untuk bersama. Saya pikir kalau saya punya ilmunya, saya bisa lebih dekat dengan beliau, selain juga mengabdi sebagai anak pastinya. Itu dulu dasar saya. Dan pada saat pilih SPMB itu kok akhirnya saya pilih pertama. Waktu itu saya kurang berjodoh, saya pilih jalur prestasi malah gagal. Saya pikir apa saya tidak boleh ya jadi seorang perawat. Saya coba lagi, saya daftar pakai jalur SPMB. Saya tetap optimis, alhamdulillahnya memang sudah rezeki saya di perawat. Akhirnya saya diterima sebagai salah satu mahasiswa di UNER, waktu itu angkatan 2005. Seperti itu, kurang lebihnya begitu sih. Kenapa saya memilih perawat begitu. Kalau sekarang berbanding terbalik ya dengan mahasiswa yang sekarang itu kebanyakan insan setiasa ya ini ya. Mereka itu cenderung perawat itu bukan pilihan pertama, tapi menjadi pilihan alternatif dari orang tua. Nah itu yang saya bertolak belakang dengan mereka. Kenapa kok harus menjadi pilihan kesekian? Padahal seorang perawat itu kan memang betul-betul profesi yang mulia ya. Profesi yang mulia yang betul-betul bermanfaat untuk sesama pastinya. Berdedikasi tinggi seperti itu ya. Jadi salah satu kalau yang bisa saya garis bawahi dari yang disampaikan oleh Bu Susanti, beliau ini termotivasi karena ada role modelnya ini tadi ya Bu ya. Bagaimana dedikasi seorang perawat, komunikasi seorang perawat, dan beliau mengaitkan dengan
dengan cita-cita nantinya untuk bisa berinteraksi dengan pasien, termasuk juga berinteraksi merawat orang tua dan sebagainya, sehingga beliau salah satunya mengambil profesi perawat ini tadi menjadi salah satu pilihan pendidikannya gitu. Karena kalau yang mungkin kita ketahui bersama, kalau kita ngomongin perawat ini memang benar-benar membutuhkan dedikasi yang tinggi, membutuhkan ketelatenan. Betul ya Bu ya? Betul, komitmen yang sangat tinggi, karena harus istilahnya tuh merawat pasien. Yang paling dekat, keluarga terdekat dengan pasien salah satunya adalah perawat ini tadi. Betul sekali. Nah, mungkin bisa diceritakan nih Bu, ini pasti teman-teman Insang Setiasa juga penasaran seperti apa sih Bu dulu perjalanannya dari tahun 2005 saat itu mendaftar hingga sekarang 2024 ini, perjalanan karir perawatnya itu seperti apa Bu? Ya, kalau bilang perjalanan sih pastinya banyak suka duka ya. Tapi saya tidak merasa itu menjadi duka karena saya sendiri sudah memilih jalur tersebut. Akhirnya saya berkomitmen bagaimana cara membuat duka itu menjadi suka, seperti itu. Jadi pasti banyak hal yang sudah dilalui, mulai dari di luar ekspektasi ya. Waktu itu kita berpikirnya bahwa kalau mahasiswa keperawatan itu harus belajar dengan pasien seperti ini. Ternyata banyak ilmu lain yang harus dipelajari yang mungkin butuh kesiapan yang lebih besar, sehingga banyak juga yang down misalkan seperti itu. Tapi bagaimana cara memulihkannya lagi? Kalau saya pribadi itu ketika saya menghadapi berbagai tantangan yang mungkin sulit untuk dipecahkan, itu saya selalu mengingat kedua orang tua saya. Jadi saya selalu mengingat kedua orang tua saya, motivasi saya adalah untuk kedua orang tua saya kala itu. Jadi memberikan yang terbaik untuk orang tua, bagaimana caranya supaya saya nanti bisa lulus, dilantik sebagai seorang perawat atas dasar demi kebahagiaan orang tua. Jadi kalau selagi sumpek gitu ya Bu Linta, kalau dengan praktek, karena kan perawat itu kan tugasnya itu kan dinas pagi, sore, malam seperti itu. Dulu awal saya masuk ketika kuliah, saya pikir tidak ada hal seperti itu. Mungkin pikir saya hanya kuliah, kemudian praktek ya sebutuhnya seperti itu. Ternyata kok tuntutannya di rumah sakit itu ternyata seperti itu. Jadi perawat itu sudah sempat agak down ya. Terus lama-lama memulihkan diri, semangat lagi bersama teman-teman pastinya, saling menyemangati. Jadi peran teman lingkungan sekitar itu sangat penting sekali untuk saling memberikan semangat untuk bisa ya mengikuti peraturan institusi, tertib praktek. Zaman saya dulu, kalau sekarang kan mahasiswa sudah enak tuh. Zaman saya dulu itu kalau praktek, habis praktek dinas pagi, kemudian dinas sore, kemudian dinas malam, itu kadang nggak ada jeda. Jadi habis dinas malam, pulang dinas malam itu dinas sore, besoknya dinas pagi. Seperti itu, sampai kadang orang tua saya sendiri tuh nggak tega gitu. Apakah sanggup seperti itu terus? Nah, dari situ saya sudah mulai berpikir, membuka pikiran lebih dalam lagi, seperti apa sih dunia perawat itu. Akhirnya setiap kali kuliah, saya mengikuti role modelnya sekarang sudah agak berubah, bergeser nih Bu Linta. Yang awalnya melihat sosok sepupu yang jadi seorang perawat, akhirnya melihat sosok dosen pengajar. Nah, ketika melihat sosok dosen pengajar, kok sepertinya menjadi beliau itu enak ya, seperti itu. Kok sepertinya tidak mengikuti shift pagi, sore, malam, seperti itu. Akhirnya motivasinya lebih belajar giat lagi, supaya ya itu tadi, bisa mencapai hal yang lebih baik dari motivasi yang pertama. Itu akhirnya berusaha untuk mengembangkan keilmuan, selalu mengikuti seminar-seminar, kemudian bahwa kiat sukses menjadi perawat itu seperti apa. Memang basic kita ini kan adalah perawat begitu ya, tapi kan jenjang pendidikan perawat itu kan sangat tinggi. Nah, apalagi di era yang sudah sekarang ini ya. Jadi akhirnya semakin termotivasi. Itu. Jadi kalau dibilang tantangan, ya pastilah ada tantangan ya, pasti. Tinggal bagaimana cara kita mengubah tantangan itu menjadi kesenangan itu tadi ya, seperti itu sih Bu Linta. Oke, baik. Jadi kalau kita ngomongin terkait dengan profesi perawat berarti kan sangat dinamis sekali ya Bu, sangat kompleks. Kita bertemu dengan bermacam-macam pasien dengan tuntutan yang tinggi juga ya Bu. Tuntutan sekaligus tantangan, di mana seorang perawat itu memang kalau untuk di klinis itu memang harus ada shift pagi, shift sore, shift malam dan sebagainya. Jadi memang kesiapan secara fisik, mental itu memang sangat penting ya Bu ya. Dan yang salah satu yang menjadi faktor yang bisa
bisa supporting faktornya adalah dari orang tua. Jadi tadi motivasinya terbesarnya adalah dari orang tua dan juga dari lingkungan. Ya, jadi lingkungan itu sangat berperan penting ya Bu ya, untuk bagaimana kita itu supaya resilient kalau sekarang bahasanya menghadapi segala tantangan yang ada. Nah, ini tadi kan sudah disampaikan oleh Bu Susanti seperti apa dulu ya, seperti apa dulu ketika beliau menjalani profesi sebagai seorang perawat gitu, pendidikan sebagai seorang perawat. Nah, kira-kira Bu, tadi kan juga sudah disinggung sedikit nih tantangan ya, sedikit tentang tantangan yang mungkin bisa saya ingin mengeksplor kembali Bu. Kira-kira tantangan yang paling Ibu ingat ketika dulu Ibu menjalani perkuliahan, menjalani pendidikan sebagai seorang perawat itu apa Bu? Yang kira-kira tantangan terbesarnya itu apa Bu? Yang mungkin nanti juga akan bermanfaat untuk teman-teman di sini, insan setiasa yang akan memilih profesi perawat ini sebagai salah satu jenjang pendidikannya. Oke, baik. Ini sharing pengalaman lagi ya. Jadi kalau kita kuliah ya, ketika kuliah di program reguler sarjana, seperti pada umumnya yang dirasakan oleh seluruh mahasiswa kan ya kuliah klasikal gitu ya. Tantangan itu saya mulai jumpai ketika mulai praktek klinik ya. Jadi selain tadi dikejar dengan shift, itu ada tantangan biasanya kan kita mengelola pasien ya. Sedari awal kuliah, kalau di keperawatan itu kan ada kompetensi ya. Jadi kompetensinya itu kan bermacam-macam ya Bu Linta. Spesifik kalau saya peminatan dari awal ketika saya memutuskan menjadi seorang perawat, itu saya memang pendekatannya ke keperawatan medical bedah. Oke. Mungkin sampai sini kita boleh dijelaskan sedikit Bu, ada berapa sih macam peminatan yang ada di perawat, mungkin teman-teman juga perlu tahu gitu ya Bu ya. Baik. Jadi kalau di keperawatan itu ya, untuk insan setiasa ya, kita sharing ilmu. Di keperawatan itu ada 5 bidang utama. Jadi ada keperawatan medical bedah, keperawatan anak, keperawatan maternitas, keperawatan jiwa, keperawatan gerontik keluarga dan komunitas. Nah, seperti itu yang jadi satu pak ya. Nah, kalau saya spesifiknya concern ke keperawatan medical bedah, jadi keperawatan pada pasien dewasa. Nah, kenapa kok saya itu memilih keperawatan medical bedah? Karena kalau secara pribadi, saya menganggap keperawatan medical bedah itu real ya. Maksudnya wujudnya adalah pasien dewasa. Karena kalau pasien anak-anak, pasien ibu hamil itu kan dengan keunikan masing-masing ya, apalagi pasien jiwa. Jadi saya spesifik ke medical bedah. Nah, ini tantangannya, nah itu juga sama ya, untuk ini ilmu keperawatan masing-masing komponen tadi juga memiliki subdivisi lagi. Di keperawatan medical bedah itu sendiri juga ada pendekatan terhadap penyakit apa seperti itu. Jadi kalau sistem kardiovaskuler, sistem pernafasan, sistem perkemihan, kemudian sistem muskulo, pencernaan, sistem endokrin. Nah, kebetulan akhirnya kan semakin spesifik ya sekarang. Jadi kalau sebetulnya hampir sama ya dengan ilmu kedokteran ya, yang punya subspesialis masing-masing. Jadi cabang ilmu hingga keranting-rantingnya. Jadi akhirnya masuk ke saya pribadi itu mengambil endokrin. Karena saya tertarik dengan penyakit diabetes mellitus. Penyakit degeneratif betul, ya Bu ya? Penyakit degeneratif. Jadi kemudian tantangan terbesar apa yang saya pernah jumpai, jadi ketika saya praktek klinik, pas waktu ujian profesi nurse ya. Nah, ujian profesi nurse itu kan selama 1 tahun ya kita praktek di rumah sakit kalau profesi nurse itu. Nah, di situ kan ada kompetensi di mana harus tercapai sesuai subspesialisasinya tadi. Nah, saya kebetulan mendapatkan rawat luka. Nah, rawat luka pasien DM ya, bisa dibayangkan mungkin kalau belum pernah membayangkan mungkin bisa spill di YouTube ya. Di situ sudah banyak sekali dengan metode perawatan luka yang seperti apa. Nah, itu adalah tantangan terberat saya adalah merawat pasien luka gangren gitu ya, luka akibat diabetes mellitus. Itu lukanya sangat besar dan luas ya. Jadi kalau bisa dideskripsikan itu hampir sepaha ya. Jadi itu luar biasa, tidak dengan asisten, sendiri, dan betul-betul dinilai oleh penguji. Jadi pengujinya kala itu masih boleh ya, dosen pembimbing akademik dan pembimbing klinik bersama di dalam satu ruangan melihat mahasiswa untuk praktik langsung. Betul. Berikut dengan komunikasinya sudah dibayangkan luar biasanya gugup dan lain sebagainya, tuh campur aduk namanya juga mahasiswa.
campur aduk, rasanya nggak karuan gitu, harus menyelesaikan rawat luka itu dengan waktu yang sudah ditetapkan seperti itu ya. Alhamdulillahnya semua tercapai, jadinya sesuai target dan berhasil diselesaikan. Dan itu juga berlanjut ketika saya menempuh studi S2, dan kebetulan kan S2-nya peminatan medical bedah, bertemu lagi dengan perawatan luka seperti itu juga sama. Betul, dengan pasien-pasien yang serupa ya Bu betul ya. sekali. Oke, baik. Jadi itu adalah salah satu yang pengalaman tidak terlupakan Pengalaman ya tidak Bu ya. terlupakan. Untuk bagaimana bisa merawat luka Betul. orang pasien diabetes yang sudah Betul. gangren dengan sudah meluas gitu Sudah seperti meluas, itu ya Bu iya. ya. Jadi yang salah satu memang yang harus dimiliki oleh seorang perawat ini adalah salah satunya adalah kemampuan untuk berkomunikasi juga ya Bu ya. Betul sekali. Termasuk berkomunikasi dengan pasien. Nah, ini Betul. mungkin kita bisa sharing nih Bu, sharing terkait dengan kira-kira bagaimana sih Bu cara kita itu menghadapi pasien. Kan pasien ini bermacam-macam. Pasien ini pasti variasinya sangat bermacam-macam gitu ya. Jadi bagaimana sih komunikasi yang ideal gitu ya Bu, komunikasi yang ideal seorang perawat terhadap pasien yang bermacam-macam latar belakangnya, bermacam-macam dengan keunikannya masing-masing gitu. Mungkin juga Bu Susanti boleh sharing terkait dengan cerita-cerita atau pengalaman Bu Susanti saat berkomunikasi dengan pasien gitu, yang mungkin bisa menjadi bekal untuk teman-teman insan setiasa lainnya. Baik. Jadi ya, kalau betul yang disampaikan oleh Bu Linta tadi, menjadi seorang perawat ya, kuncinya bukan hanya dari ilmu, tapi juga komunikasi. Saya rasa semua profesi manapun komunikasi itu penting. Kalau di tempat kami yang keperawatan itu kan ada komunikasi terapeutik namanya. Nah, komunikasi antara perawat dengan pasien ataupun dengan keluarga. Nah, jadi kalau secara pribadi, kalau saya merasa bagaimana tips triknya bisa berkomunikasi dengan pasien. Jadi intinya ketika kita ingin merasa percaya diri, komunikasi bersama pasien maupun keluarga, itu pasti harus dibekali ilmu. Jadi kalau misalkan mahasiswa di luar sana yang memang belum merasa percaya diri ketika berkomunikasi, nah berarti harus introspeksi diri. Kenapa kok saya tidak percaya diri? Apakah ilmu saya masih kurang? Nah itu saya rasa kalau misalkan kita sudah belajar dengan baik, kemudian kita sudah betul-betul bisa mengaplikasikan ilmu tersebut, jadi ketika menghadapi siapapun, diskusi dengan siapapun, itu pasti akan percaya diri. Jadi kalau istilahnya jangan yang tong kosong nyaring bunyinya begitu ya. Jadi itu sebenarnya betul sekali pepatah itu. Jadi kalau tongnya itu ada isinya, maka bunyinya nggak akan nyaring seperti itu. Jadi ya kalau misalkan kita ingin percaya diri, belajar supaya bisa berkomunikasi dengan baik seperti itu. Dan itu pun kalau kita berkuliah di S1 Keperawatan Stikes Adiwisada juga ada materi sendiri ya Bu ya, terkait dengan bagaimana komunikasi terapeutik antara perawat dan pasien ini tadi. Betul ya, Bu, sekali. Ya. Jadi komunikasi merupakan hal yang penting di samping keterampilan atau ilmu itu sendiri ya Bu ya. Betul. Jadi teman-teman insan setiasa yang mungkin bercita-cita ingin menjadi seorang perawat, boleh nih mulai dari sekarang kita asah kemampuan berkomunikasinya. Nah, Bu Susanti, ini yang mungkin menjadi salah satu pertanyaan saya ya Bu ya, bagaimana sih Bu cara kita berkomunikasi dalam menangani pasien yang memiliki kebutuhan yang kompleks atau bermacam-macam? Kira-kira dari pengalaman Bu Susanti itu seperti apa Bu? Komunikasi yang dilakukan seorang perawat, ini khususnya dari perspektif seorang perawat ya, dalam menangani pasien yang begitu kompleks dan bermacam-macam. Oke, baik. Jadi kalau misalkan menjumpai pasien semacam itu ya Bu Linta, kondisinya itu kan memang pasien itu kan unik ya. Jadi masing-masing pasien tidak bisa kita samakan meskipun sakitnya sama. Dari usia, kadang sama-sama usia lansia, tapi juga tidak bisa kita samaratakan cara kita komunikasi dengan beliau. Pernah suatu ketika, jadi kalau ini ya tipsnya, kalau saya ketika berkomunikasi dengan pasien, saya akan menjadi bagian dari pasien tersebut. Jadi kalau misalkan pasien saya itu adalah seorang lansia, mungkin saya memposisikan diri saya berkomunikasi seperti cucunya. Nah, supaya pasien saya itu nanti akan lebih terbuka, cerita apa saja yang dikeluhkan, sehingga data saya sebagai seorang perawat itu akan terpenuhi nantinya. Seperti itu kalau pengalaman saya.
Jadi kalau misalkan beliau adalah pasien dewasa, saya akan berperan sebagai anaknya, sehingga jadi jangan pernah menerapkan komunikasi seperti perawat sesungguhnya yang memiliki jarak yang sangat tegas antara pasien dengan perawat. Jadi seolah-olah saya ini perawat, kemudian Anda itu pasien, maka ikut aturan main saya, jangan seperti itu. Nanti pasien pasti akan memblokade dirinya dengan sangat kuat sehingga tidak jujur dengan keluhan-keluhan yang sebetulnya dia rasakan. Tapi karena ada batas tegas tadi dan nanti merasa bahwa nanti kalau saya semakin berkeluh kesah saya akan dimarahi dan saya nggak pulang-pulang. Nah seperti itu. Jadi mindset itu yang saya hilangkan. Jadi menjadi bagian dari pasien tersebut seperti itu. Tapi ada kalanya ya Bu Linta, komunikasi itu memang penerapannya harus sesuai tempatnya. Kalau kita berlebihan menempatkan diri kita juga tidak baik. Contohnya kalau kita terapkan kepada pasien jiwa. Nah, ini pengalaman unik nih ya. Jadi pengalaman unik ketika menjadi seorang perawat, mahasiswa perawat yang lagi praktek di stase keperawatan jiwa ya ini. Jadi memang semua orang itu kan punya keunikannya masing-masing dan punya ini ya, minatnya masing-masing. Ada yang lebih suka ke terjun di perawat jiwa seperti itu. Nah itu karena saya terlalu menjadi bagian dari pasien tersebut. Jadi ketika saya itu sedang menganamnesa pasien ibu-ibu yang depresi karena ada problem dengan anak ya, sepertinya seperti itu sih kalau saya tidak lupa menceritakan. Jadi saya itu terlalu mendalami karakter ya. Jadi saya terlalu dekat dengan si ibu, saya memfasilitasi semua kebutuhan komunikasi si ibu tadi, si pasien tadi. Akhirnya si ibu tadi terbuai dan menganggap saya betul-betul menjadi anaknya. Sampai saya pernah dipeluk, dicium sama si ibu itu. Nah itu akhirnya saya ketakutan. Nah dari situ saya mulai belajar lebih baik lagi. Saya konsultasi dengan pembimbing, apakah cara saya tadi itu salah ataukah yang baik seperti apa. Nah itulah pentingnya pembimbing. Jadi kalau kita ada problem, kita ada kesulitan, ada masalah, datang ke pembimbing. Jangan malah hilang, betul. Jangan malah ketakutan, kemudian malah nggak praktek ya, karena takut tadi kan malah nggak praktek. Nah, saya cari solusi, menemui pembimbing klinik, menemui pembimbing akademik juga. Akhirnya beliau menyarankan seperti apa, nah saya ikuti sarannya. Akhirnya sekarang saya sudah bisa membedakan mana komunikasi yang terapeutik, mana yang komunikasi terlalu simpatik tadi ya. Nah itu seperti itu. Jadi kalau bisa kita tarik garis besarnya Ibu ya, bagaimana pendekatan kita ke pasien itu menentukan menentukan cara kita untuk bisa lebih dekat dengan pasien tadi. Menentukan bagaimana kita bisa mengeksplor lebih dalam untuk menganamnesa kebutuhan pasien, keluhan pasien dan sebagainya. Namun dalam tanda kutip kita juga harus pada level yang moderat ya Bu ya, kalau bisa kita tarik garis kesimpulannya ya Bu ya. Jadi ini merupakan salah satu art ya Bu ya, seni dalam keperawatan, pendekatan bagaimana kita berkomunikasi dengan berbagai macam pasien jiwa, pasien lansia, pasien anak mungkin dan sebagainya. Tapi juga kita harus bisa istilahnya itu memilah dan memilih level moderasinya seperti itu, dan tetap harus dalam pengawasan pembimbing dan juga konsultasi dengan pembimbing seperti itu. Jadi ini dinamikanya menjadi seorang perawat itu luar biasa ya Bu ya ternyata sekali. Karena karakteristik pasien yang kita temui itu pasti bermacam-macam gitu ya. Oke, selain dari pasien Bu, mungkin ada pengalaman bagaimana komunikasi dengan keluarga pasien, karena kalau yang namanya pasien ini kan tidak terlepas dengan keluarga pasien. Mungkin bagaimana pendekatan untuk bisa berkomunikasi dengan baik dengan keluarga pasien. Nah ini yang perlu dibedakan ya. Kalau tadi dengan pasien kita harus menjadi bagian dari pasien tersebut, kalau dengan keluarga berarti kita kalau sebaiknya berkomunikasi dengan keluarga itu memperhatikan skala pendidikan dan latar belakang pendidikan keluarga. Jadi karena tidak semuanya gaya bicara perawat itu bisa diterapkan ke semuanya. Nah kan ada background keluarga yang berlatar pendidikan bukan kesehatan, tapi mungkin ekonomi atau mungkin sosial, hukum. Nah itu harus hati-hati kitanya.
Nah itu kalau misalkan berlatar belakang kesehatan itu kan enak, kita akan menggunakan bahasa yang memang profesional, bahasa perawat seperti itu. Tapi kalau misalkan di luar kesehatan, kita sesuaikan. Jadi kita sesuaikan mana yang bisa kita sampaikan secara detail ke keluarga atau cukup kita berikan gambarannya saja, dan kemungkinan-kemungkinan yang bisa diambil dan efek dari keputusan yang sudah diambil, baik itu positif maupun negatif, tetap harus disampaikan karena keluarga itu kan salah satu pemberi informed consent ya, selain pasien pastinya. Jadi ya tetap komunikasinya berbeda antara keluarga satu dengan yang lain. Baik, jadi kita perlu memahami latar belakang dari tadi, latar belakang pendidikan, gitu, latar belakang kebudayaan mungkin, betul, karena pasti juga akan berbeda bagaimana cara kita menghadapi suatu etnis tertentu, itu pasti juga dengan bahasa tertentu itu juga pasti sangat berbeda ya Bu ya. Ini tadi terkait dengan komunikasi dengan pasien dan perawat. Nah, Bu Susanti, kalau seperti yang kita tahu ya di rumah sakit khususnya ya, perawat itu kan pasti bekerja itu tidak sendirian. Pasti ada tenaga-tenaga kesehatan lain gitu ya. Ada dokter, ada bidan, ada tenaga medis lainnya, apoteker, dan segala macamnya. Nah, ini pasti juga diperlukan ya komunikasi antar tenaga profesional di rumah sakit. Nah, mungkin ada tips atau trik atau mungkin ada pengalaman sharing dari Bu Susanti bagaimana kita menjalin komunikasi profesional dengan interdisiplin ilmu. Baik, jadi kalau perawat ya, sejatinya perawat itu kan memang punya kewenangan untuk tindakan mandiri, tindakan kolaborasi tadi dengan segenap tim ya, profesional pemberi asuhan, itu tadi. Kemudian kita juga ada tindakan observasi kan seperti itu. Jadi memang perawat itu sejatinya ya kerja tim. Kita tidak, makanya kenapa kok ada shift pagi, sore, malam, itu kan butuh koordinasi dengan tim. Jadi kalau misalkan mau jadi perawat, mahasiswa di luar sana, calon mahasiswa ya yang nantinya memilih memilih prodi keperawatan, maka harus bisa bekerja tim seperti itu. Kuncinya harus bisa bekerja tim, meskipun secara individu sudah unggul begitu ya, tapi tetap harus bisa berkolaborasi dengan teman, karena komunikasi antar teman itu yang nantinya bisa mengantarkan kita, komunikasi tim tadi mengantarkan kita pada kesuksesan terhadap perawatan pasien tadi. Jadi kalau misalkan pasti kan ada konflik ya Bu ya. Kalau misalkan di dalam tim itu pasti tidak serta-merta semuanya mulus gitu ya, tanpa ada sedikit diskusi yang memang untuk memutuskan sesuatu bersama tim. Nah itu harus bisa menerima. Jadi harus bisa menerima ide dari anggota tim yang lain, kemudian siap dengan masukan dari tim yang lain. Misalkan kita punya rencana tindakan yang ternyata kurang pas dengan pasien, ada anggota tim lain yang menyampaikan ada tindakan plan B ini lebih tepat. Nah, kita harus bisa menerima dengan dasar rasional yang jelas. Jadi tidak bolehlah merasa unggul di dalam tim tersebut. Jadi intinya tetap harus saling menerima kekurangan satu dengan yang lain, siap menerima masukan dan bekerja sama, bertanggung jawab bersama-sama. Itu kuncinya perawat. Seperti itu. Jadi perawat selain mampu berkomunikasi dengan baik, berdedikasi tinggi, salah satunya perawat juga perlu kerjasama tim atau teamwork dengan interdisiplin ilmu yang lain. Jadi memang di sini tantangan sebagai seorang perawat itu luar biasa sekali ya Bu ya. Selain kita dituntut untuk bisa bekerja secara mandiri, kita bisa melakukan tindakan secara mandiri, kita juga harus bisa bekerja sama dalam sebuah tim yang tentunya ini tujuan utamanya adalah demi kesembuhan dari pasien itu sendiri. Betul sekali. Jadi kalau bagi teman-teman di sini mungkin ini pasti dari perbincangan kita ya Bu Susanti, perbincangan kita ini pasti juga banyak nih yang berandai-andai, waduh jadi perawat ini tantangannya luar biasa. Tapi juga mungkin kita akan explore di sini kira-kira hal menyenangkan apa yang bisa dihadapi seorang perawat, atau yang mungkin ketika menjadi seorang perawat itu kepuasan seperti apa gitu Bu yang bisa muncul gitu, mungkin dari kesembuhan pasien atau bisa istilahnya itu kita bisa dekat dengan pasien dan sebagainya. Mungkin ada Bu pengalaman-pengalaman?
yang pernah dialami oleh Bu Susanti? Baik, jadi kalau pengalaman diruntun ya, pengalaman sebagai mahasiswa perawat, terus pengalaman menjadi perawat sampai dengan menjadi praktisi ya, misalkan seperti itu. Jadi kalau ketika mahasiswa, pengalaman pertama yang membuat saya itu begitu bahagia sekali ketika menjadi mahasiswa perawat adalah saya diterima baik oleh pasien. Ya, jadi jangan salah Bu Linta, kalau kita berhadapan dengan pasien itu tidak mudah ya. Ada kalanya pasien itu sudah memberikan label bahwa kalau dirawat mahasiswa itu berarti menjadi kelinci percobaan. Nah, mereka pasti sudah tahu kalau yang berbaju warna ini pasti mahasiswa. Mereka pasti kadang menolak, kadang acuh tak acuh dengan kehadiran kita, atau ya seperti tidak merespon dengan baik seperti itu. Jadi denial gitu betul, ya. Betul, tapi ketika pertama kali masuk kamar pasien, menyapa, kemudian memperkenalkan diri, pasien menerima dengan hangat menyambut kehadiran kita, berarti kan sudah terbina trust ya, BHSP istilahnya ya, kan itu adalah kunci pertama, bina hubungan saling percaya. Itu pertama yang harus kita latih ketika kita menjadi perawat. Jadi jangan ya memang skill jelas, skill kan pasti sudah dilatih di kampus ya, tapi penerimaan diri kita di lahan praktik, nah itu yang harus betul-betul dipersiapkan. Itu pengalaman menyenangkan sekali. Jadi kalau sudah pasien itu sudah bahagia menerima kita dengan kehadiran kita, pasti pasien akan terbuka semuanya, menceritakan. Bahkan kalau kita tidak dinas itu dicari pasiennya. Misalkan dengan Mbak susternya yang jaga gitu kan, suster ini mahasiswa atas nama Susanti kok nggak kelihatan ya, sampai dicari. Nah biasanya gitu, kalau saya kadang lupa tidak menyampaikan saya opersif, shiftnya ganti gitu seperti ya. Itu jadi kalau berpamitan, jadi beliau itu pasti akan ketergantungan, itu bahagianya luar biasa. Nah kalau bahagia yang luar biasa lagi ya kalau pasiennya sembuh dong ya. Kalau pasiennya sembuh, kemudian sesuai dengan target yang direncanakan oleh tim, bahwa pasien ini bisa pulang pada hari ini dengan kondisi sudah sehat, nah itu juga luar biasa bersyukurnya. Itu kalau sudah menjadi seorang perawat ya, luar biasa bersyukurnya. Terus kemudian kalau kalau sekarang saya sudah menjadi pengajar perawat ya, kesenangan yang paling nampak itu adalah bisa menemukan hal baru ya, hal baru yang pastinya bermanfaat untuk dunia keperawatan, untuk mahasiswa keperawatan khususnya. Jadi misalkan adanya teori-teori baru yang didapatkan dari hasil riset, kemudian bisa diaplikasikan oleh mahasiswa ketika dia melakukan pendokumentasian keperawatan. Nah itu kan banyak teori, tapi kalau teori itu kita blend, kemudian kita sederhanakan menjadi teori yang mudah untuk diaplikasikan mahasiswa, itu luar biasa berkesan pastinya. Seperti itu Bu Linta. Jadi salah satu pencapaian ya Bu ya. Jadi sekarang kalau Bu Susanti ini sebagai seorang praktisi, sebagai seorang dosen, pencapaian yang paling menyenangkan adalah bisa mengaplikasikan ilmu, menemukan hal yang baru gitu ya, termasuk nanti kalau beliau ini sudah menjadi seorang doktor keperawatan, pasti insya Allah gitu ya, itu akan menemukan istilahnya itu formulasi yang baru, teori yang baru yang bisa digunakan di dunia keperawatan. Betul sekali. Nah Bu Susanti, mungkin teman-teman di sini banyak yang bertanya-tanya, kira-kira bagaimana sih peluang karir sebagai seorang perawat itu Bu? Oke ya. Jadi kalau berbicara peluang karir ya Bu Linta ya, semua profesi itu kan pasti punya peluang karir yang sama. Nah sekarang kalau saya ingin mengubah mindset insan setiasa di luar sana ya Bu Linta ya. Selama ini mungkin masih ada pandangan yang orang awam di luar sana bahwa profesi keperawatan itu masih dikenal sebagai pembantu. Nah itu sebetulnya miris sekali Bu Linta. Jadi sebetulnya hal itu adalah mindset lama yang mana dikenal bahwa perawat itu pembantunya dokter, mohon maaf. Nah ini saya agak sedih kalau mendengarkan hal itu, karena sebetulnya profesi perawat itu adalah bersinergi ya, bersama-sama berkolaborasi dengan tenaga kesehatan yang lain. Salah satunya adalah dokter, seperti itu. Jadi sekarang tidak perlu malu lagi menjadi seorang perawat, karena jenjang karir perawat itu sudah semakin jelas, semakin nampak. Apalagi sekarang kita sudah punya banyak guru besar ya, profesor-profesor keperawatan yang sudah bermunculan. Nah dengan temuan-temuan ilmu yang baru itu luar biasa, membuat motivasi bagi para mahasiswa keperawatan di luar sana untuk selalu mengembangkan ilmunya, selalu update ilmu yang terbaru, terus keterampilan-keterampilan. Nah itu
untuk memotivasi dia lebih baik lagi jenjang karirnya pastinya. Kan tidak hanya stabil di situ saja, harapannya kan terus dikembangkan. Perawat pun juga sekarang dituntut untuk melakukan riset di rumah sakit seperti itu. Kalau mereka menemukan temuan pasien-pasien baru yang mungkin sudah lama tidak ditemukan pembahasan terkait penyakit tersebut, biasanya akan ada riset. Nah, seperti itu. Jadi karirnya sudah semakin meluas ya, meluas sekali, meluas sekali ya. Termasuk yang saya garis bawahi tadi di awal, Bu Susanti juga bercerita tentang subspesialisasi dari keilmuan Betul perawat ya, Bu ya. sekali, Jadi betul. di mana perawat ini makin ada cabangnya, makin ada rantingnya. Betul sekali. Jadi sudah seperti istilahnya mirip-mirip seperti kedokteran ya, Bu ya, yang ada Betul subspesialisasi. sekali, Di perawat pun juga ada ya, Bu Betul ya. sekali, sudah ada magister dengan spesialisnya ya. Itu tadi lupa saya sebutkan ya. Termasuk juga ada spesialisasi tertentu ya, Bu ya, Betul, yang mungkin nanti betul. teman-teman di sini termasuk kalau perawat itu, kalau mungkin sejauh yang saya tahu juga ada jenis-jenis perawat untuk kamar operasi, Betul sekali. perawat untuk bidang keolahragaan, Betul. juga ada sendiri ya, Bu ya, bermacam-macam. Ada perawat khusus hemodialisa, ya. ada perawat IGD, ya macam-macam itu ada keterampilan tambahan mereka. Seperti itu. Jadi kalau kita ngomongin peluang karir dan kesempatan bekerja perawat itu pasti sangat luas sekali ya, Bu Betul ya. sekali. Di berbagai macam instansi pelayanan kesehatan Betul. pasti membutuhkan yang namanya perawat, karena ini merupakan salah satu yang krusial ya, Bu ya, bagi Betul sekali. pelayanan kesehatan. Nah, Iya. mungkin ada pesan ini dari Bu Susanti atau saran bagi teman-teman yang mungkin baru memulai atau mempertimbangkan karir, keinginan berkarir atau keinginan melanjutkan pendidikan di bidang keperawatan, Bu. Oke. Jadi kalau pesan-pesan ini ya, pesan-pesan untuk instansi tiasa di luar sana bagi yang masih ragu untuk melangkah di prodi keperawatan, semoga setelah menyaksikan video hari ini itu tidak lagi ragu ya, tidak lagi ragu tapi semakin mantap, karena memang profesi perawat itu sejatinya sekarang itu sudah banyak peminatnya. Bahkan kalau dilihat pada rasio penerimaan mahasiswa baru SPMB di kampus-kampus dimanapun, saya rasa formasi keperawatan itu pasti sudah terisi lebih dulu. Ya, persaingannya sangat ketat ya. Jadi pasti kampus-kampus terbaik yang sudah punya nama ya, mungkin salah satunya Setiasa ya. Kita juga selektif ya menerima mahasiswa. Jadi kalau jurusan keperawatan sekarang itu sudah banyak peminatnya, karena jenjang karir yang sudah semakin jelas ya, tidak lagi disebut sebagai pembantu ya. Sudah tadi kita ulas bersama bahwa profesi keperawatan itu sudah memiliki guru besar ya. Jadi kalian tidak perlu malu kalau menjadi seorang perawat, karena selain mendapatkan profit oriented nantinya kalau sudah bekerja, juga pastinya sosialnya luar biasa ya Bu Linta, dan itu luar biasa berdampak pada kehidupan selain di dunia seperti itu. Dedikasinya sebagai seorang perawat. Betul ya, Bu. sekali. Oke, nah Bu, kalau kita ngomongin nih di tahun 2024 dan tahun-tahun kedepannya itu kan kita akan mengalami disebut dengan era disruption ya, Bu ya, Betul. di mana perubahan teknologi itu berjalan sangat cepat. Nah, kira-kira Bu, menghadapi hal tersebut, tantangan apa Bu yang mungkin akan dihadapi oleh profesi perawat di masa depan, supaya teman-teman instansi Setiasa itu juga sudah mulai mengantisipasi sejak dini gitu, Bu. Mungkin ada kira-kira apa ya tantangan perawat di masa depan ini yang bisa dipersiapkan teman-teman mulai dari sekarang? Yang pasti kalau sudah kecanggihan teknologi berarti ya harus lebih terampil lagi, lebih update lagi tentang kecanggihan teknologi ya. Saya rasa kalau instansi Setiasa di luar sana sudah pasti, saya yakin ya, gadgetnya kan sudah pasti yang terbaru ya. Itu pasti kegunaan gadget itu dimanfaatkan dengan betul, dengan baik, karena di dalam gadget kita itu sebetulnya banyak ilmu yang bisa kita telusuri, kita pelajari. Jadi kalau memang kita pengen update terhadap profesi keperawatan, ya diikuti situs-situs yang memang mendukung proses pembelajaran tersebut. Jadi betul-betul gadget itu dimanfaatkan untuk ilmunya ya, bukan hanya untuk sosial media saja, seperti itu. Terus yang kedua adalah bahasa. Sebetulnya bahasa itu di gadget kita pun juga bisa belajar bahasa ya, meskipun kita tidak lagi ikut bimbingan belajar bahasa intensif begitu. Kalau mau otodidak sebetulnya bisa, karena saya pribadi
merasa diri saya kurang dalam bahasa. Karena kan perawat juga sudah mulai go internasional ya Bu Linta, go internasional. Jadi kalau mau bekerja tidak hanya bekerja di dalam negeri, kita juga bisa bekerja di luar negeri. Perawat itu saya yakin dibutuhkan di seluruh negara manapun. Dan kalau ini ya, melihat telisik pengalaman dulu, alumni Setiasa itu ada yang bekerja di luar negeri, ya, betul. Ada yang bekerja di luar negeri, Jepang, di ya, Jepang, Bu, ya? Singapura, kemudian ada di Arab Saudi, ada. Nah, jadi kalau memang betul-betul ingin all out tadi ya, belajar bahasa. Jadi harus betul-betul belajar bahasa dan tekun. Jadinya bahasanya nggak hanya 1-2 kali saja belajarnya, tapi juga harus tekun. Tapi kalau mau tetap stay di Indonesia, ya peluangnya tetap besar sekali. Jadi tetaplah belajar. Intinya belajar, jangan pernah bosan, jangan pernah malas untuk belajar. Seperti itu Bu Linta. Iya. Jadi salah satu tantangan terbesar yang akan dihadapi nanti adalah terkait dengan kemajuan teknologi. Betul. Dan bagaimana kita bisa memanfaatkan gadget dan teknologi yang ada di sekitar kita. Sekali. Dan yang kedua adalah tantangan bahasa ya Bu ya. Dimana kita di era disruption ini juga ada perubahan, selain perubahan teknologi juga perubahan budaya, perubahan bahasa, dimana kita juga mulai terbuka dengan dunia luar sana, termasuk kesempatan untuk berkarir di luar negeri. Nah Bu Susanti, ini kita sudah masuk ke segmen terakhir nih. Ini kira-kira yang mungkin pertanyaan pamungkas terakhir dari saya, kira-kira seperti apa sih Bu tips-tips untuk menjadi seorang perawat yang profesional itu Bu? Tips menjadi seorang perawat yang profesional, tipsnya yang jelas yang pertama adalah berilmu, kemudian yang kedua itu adalah komitmen. Jadi kalau sudah betul-betul menekuni tadi dengan ilmunya, maka kita harus komitmen untuk betul-betul melanjutkan, mengaplikasikan, dan yang jelas bertanggung jawab. Jadi kalau semuanya dilaksanakan dengan tanggung jawab, pasti hasilnya akan baik untuk semuanya. Seperti itu Bu Linta. Luar biasa sekali ya. Jadi ada 3 tips utama ya dari Bu Susanti. Ada antara lain yang pertama adalah berilmu, lalu yang kedua adalah kita harus berkomitmen dengan apa yang kita pilih, termasuk komitmen yang tinggi di dunia kesehatan juga, salah satunya adalah perawat. Dan yang ketiga, kita ini harus mampu untuk bertanggung jawab ya. Itu adalah tips bagaimana menjadi seorang perawat yang profesional. Ada 3 hal utama ini tadi ya. Jadi teman-teman yang mungkin mengikuti video kita pada kali ini, pada podcast kali ini, ada beberapa hal ya Bu ya yang saya garis bawahi, di mana profesi perawat itu memang membutuhkan dedikasi yang tinggi gitu ya, dedikasi yang tinggi, dan juga kita memerlukan yang namanya kemampuan untuk berkomunikasi, baik itu komunikasi terapeutik dengan pasien, komunikasi dengan keluarga pasien, dan juga komunikasi dengan interdisiplin ilmu yang ada. Termasuk di sini tantangan-tantangan menjadi seorang perawat yang tadi sudah disampaikan oleh Bu Susanti, bagaimana suka dukanya, bagaimana dinamikanya menjadi seorang perawat. Nah, semoga teman-teman Insan Setiasa bisa mengambil manfaat dari apa yang telah kita diskusikan pada kali ini ya Bu ya. Jadi salah satu yang ingin kami sampaikan bahwa di sini menjadi seorang perawat itu adalah merupakan panggilan hati ya Bu ya, panggilan hati. Nah, salah satu cara untuk kita bisa menjadi perawat yang profesional, kita harus menempuh pendidikan yang istilahnya itu adalah pendidikan yang terbaik juga. Nah, salah satunya ada di Stikes Adi Husada, di mana kami memiliki prodi S1 Keperawatan dan Profesi Nurse. Jadi teman-teman, bagi yang ingin melanjutkan pendidikan di bidang kesehatan, khususnya keperawatan, mungkin silahkan teman-teman bisa menggali informasi ya dari stikesadiHusada.ac.id. Akhir kata, saya Linta Mela Putri selaku moderator pada podcast kali ini, dan juga saya ucapkan terima kasih juga kepada Ibu Susanti. Kami pamit undur diri, sampai jumpa di podcast Setiasa berikutnya. Salam.